Shalom saudaraku, kembali lagi di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami nantikan sabdamu, isi hatimu dilepaskan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, apa kabar? Dan pada kesempatan ini kita mau belajar tentang Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Jadi Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 18 ya. Kita akan baca ayat per ayat. Sekarang kita mulai dari Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dahulu saudara ya. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, apa yang ada dalam benak saudara? Jelas, Yohanes membuka kitabnya dengan gaya yang sangat berbeda ya. Kalau Injil Matius, ini anaknya ini, anaknya nanti punya anak lagi sampai Yusuf punya anak Yesus. Tapi Injil Yohanes langsung memulai dengan pada mulanya. Ini mengingatkan kita pada kitab Kejadian, saudara ya. Jadi ketika orang Yahudi mendengar pada mulanya, mereka akan langsung merefer pada perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya kalau PL dibuka dengan kitab Kejadian, saya harus katakan begini, PB dibuka oleh Injil Yohanes. Nah, jadi pada mulanya ini mengingatkan kita. Dan tentunya pada mulanya ini memberikan makna yang sangat penting. Makna yang sangat penting bahwa Yesus adalah permulaan segala sesuatu. Nah, Yohanes memiliki ungkapan khas tentang Yesus sebagai firman atau hologos dalam bahasa Yunaninya. Jadi pada mulanya adalah firman. Nah, ini hanya Injil Yohanes yang menyebut Yesus sebagai firman. Injil sinoptik, sekali lagi Injil sinoptik menyoroti lebih daripada sisi kemanusiaan Yesus. Tetapi Injil Yohanes sejak pembukaan dia menyoroti dari teropong kekekalan. Dan Yohanes ini khas sekali untuk berkata bahwa Yesus itu adalah firman. Itu juga terdapat di 1 Yohanes 1 dan Wahyu 19 ayat 13. Karena penulisnya semua sama, berkali-kali konsisten Yohanes menyebut Yesus sebagai firman. Nah, saudaraku, targum atau penerjemahan Alkitab disertai penafsiran ya dalam bahasa Aram, saudara, seringkali menyebut Mesias sebagai Memra atau firman Yahweh. Jadi memang konsep Yesus adalah firman Allah itu sendiri, saudara ya. Itu sudah ada dalam terjemahan lain juga atau dalam konsep yang lain juga. Makanya Mesias disebut sebagai Memra. Jadi ketika bicara tentang banyak hal dalam PL, saudara, mereka selalu menyamakan apa yang diperbuat Tuhan dengan apa yang dibuat oleh firman Tuhan. Nah, ini konsep Memra. Seringkali dalam PL itu memang menyamakan apa yang diperbuat Tuhan dengan apa yang diperbuat firman Tuhan. Nah, Rasul Yohanes juga menekankan eksistensi Yesus sebelum dunia ada. Makanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara lihat di situ ya. Makanya Injil Yohanes ini menekankan eksistensi Yesus, bahwa Yesus ada sebelum dunia ada. Yesus ada di luar waktu. Ia berada dalam kekekalan bersama Bapa sejak semula. Sejak semula. Maka kalau ayat ini diawali dengan kata pada mulanya itu menekankan tidak pernah ada, tidak pernah mulai ada maksud saya. Pada mulanya menekankan tidak pernah mulai ada, karena dia selalu ada. Sama seperti Bapa, tidak ada awal, tidak ada akhir. Dari kekekalan sampai pada kekekalan. Jadi pada mulanya ini
bukan menceritakan sejarah kapan Yesus ada. Kalau udah ada kapan, berarti dia ada di dalam waktu. Tapi Yesus itu di luar waktu. Ini bukan permulaan, ini bukan kapan dimulainya Yesus ada. Karena Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan, ya. Dari awal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itulah Yesus. Di ayat yang kedua, saudara, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, menunjukkan dalam hakikat dan substansi. Ya, hakikat dan substansi. Ia adalah Allah, sebab firman adalah Allah. Jadi ini hendak ditekankan oleh penulis Yohanes ini, ya. Ia adalah pribadi tersendiri, makanya ditulis ia bersama-sama dengan Allah. Tetapi dalam hal substansi dan hakiki, ia sama dengan Allah. Nah, jadi dalam pemahaman iman Kristen, Bapa itu memang bukan anak, Bapa bukan Yesus. Ini pribadi yang berbeda. Tetapi Bapa dan Yesus selalu bersama-sama sejak semula. Dalam substansi dan hakiki, baik Bapa maupun Yesus adalah Allah. Apa aplikasinya buat kita? Kita harus masuk pada aplikasi. Dari tadi saya menjelaskan lebih ke sisi teologis, tapi aplikasinya apa? Rupanya firman Allah yang hidup itu adalah Yesus sendiri. Dengar baik ini. Sikap kita terhadap firman Tuhan sama dengan sikap kita terhadap Tuhan. Saya ulang lagi. Sikap kita terhadap firman Tuhan sama dengan sikap kita terhadap Tuhan. Makanya kalau kita menghayati apa yang Yohanes katakan, pada mulanya adalah firman, dan kemudian kita lihat firman yang menjadi daging itulah Yesus, maka sikap kita terhadap firman adalah sikap kita terhadap Tuhan. Orang gak mungkin mencintai Tuhan kalau tidak mencintai firman Tuhan. Orang tidak mungkin mentaati Tuhan kalau tidak mentaati firman Tuhan. Makanya sikap kita terhadap firman Tuhan sama dengan sikap kita terhadap Tuhan. Saya teruskan ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini hendak menekankan Kristuslah yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa Kristus tidak ada sesuatu yang jadi. Mulai dari malaikat tertinggi sampai cacing kermi nggak ada yang jadi tanpa Yesus. Ya, sebab Allah Bapa tidak melakukan hal apapun tanpa Dia, tanpa Yesus dalam pekerjaan penciptaan itu. Jadi ayat ini mengkonfirmasi tentang kealahan Kristus, sebab yang membangun segala sesuatu adalah Allah sendiri. Ya, Ibrani 3 ayat yang keempat, ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah. Ya, yang membangun segala sesuatu adalah Allah. Nah, tetapi di ayat ini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun telah jadi. Artinya apa? Ya, Yesus Allah sendiri. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini bersama-sama dengan Bapa. Oke, kita teruskan ayat 4 dan kelima. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, minggu lalu saya sudah katakan, hidup ini menjadi kata klimaks, kata kunci dalam Injil Yohanes. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes menekankan asal mula hidup dan terang itu adanya di dalam Yesus. Ungkapan terang di sini seakan Yohanes kembali lagi membawa pembacanya kepada kitab Kejadian. Kitab Kejadian yang mengatakan Allah memisahkan terang dan gelap. Nah, ketika Yohanes bilang ini dialah terang itu, terang yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Ini orang Yahudi akan langsung relate dengan kisah penciptaan yang ada di Kejadian pasal yang pertama. Nah, jadi di sini yang hendak ditekankan adalah Kristus adalah pusat kehidupan. Hidup adalah terang manusia yang berasal dari Yesus saja. Barang siapa di dalam Yesus, sebab Dia adalah terang,
kegelapan tidak dapat menguasainya. Makanya saudaraku, aplikasinya buat kita gini. Kalau orang ada di dalam Tuhan, tidak ada kuasa gelap yang bisa menguasai saudara. Tidak ada kuasa gelap yang bisa menghajar saudara. Nggak ada santet, nggak ada apapun ya, kuasa kegelapan yang bisa menoel Anda. Sebab ada terang Kristus di sana. Firman yang kekal bercahaya di dalam kegelapan dunia ini. Saudara, aplikasi yang kedua apa? Aplikasi yang kedua gini, kalau kita ada di dalam terang, otomatis akan bercahaya. Terang tidak pernah menutup-nutupi. Kalau kita memiliki perbuatan-perbuatan yang kita takut orang lain tahu, saya pastikan Anda sedang berada di dalam kegelapan. Saudara sedang berada di dalam kegelapan. Tapi kalau saudara ada di dalam terang, tidak ada sesuatu pun yang saudara takuti untuk orang lain tahu. There is no problem at all untuk orang lain tahu. Itulah sebabnya saya mau mengajak kita semua untuk hidup dalam terang, ya. Oke, kita teruskan dulu ayat yang ke-6 sampai 9. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Nah, ini Yohanes Pembaptis, saudara. Bukan Yohanes Injil Yohanes penulis ini, ya. Yang pertama, nanti ini kita lihat konteksnya, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu adalah Yesus. Dan saya baca dulu ya ayat yang ke-9, terang itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi di sini Yohanesnya pasti Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes Pembaptislah yang memiliki pelayanan mempersiapkan jalan, membuka karpet merah untuk Tuhan Yesus. Dan Rasul Yohanes penulis Injil ini tidak pernah menyebut dirinya sebagai Yohanes ya dalam Injilnya. Dia akan selalu menggunakan kata murid yang dikasihinya. Dia selalu menggunakan kata ganti instead of menyebut namanya sendiri. Jadi Yohanes yang di sini jelas adalah Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis bukan terang itu sendiri, tetapi ia datang mendahului terang itu. Nah, ayat 10 sampai 13 ini ayat yang sangat terkenal, saudara. Saya harus jelaskan buat saudara tentang ayat-ayat ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tuh lihat. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia ini diciptakan oleh Yesus. Tapi dunia bisa nggak kenal siapa penciptanya. Ya. Sekarang ayat yang ke-11 ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus itu datang untuk orang Yahudi. Dia datang menebus dosa dunia, tapi dia datang ke orang Israel dulu, saudara. Tapi orang Israel tidak menerimanya. Inilah yang selalu saya katakan, umat pilihan perjanjian lama dengan umat pilihan perjanjian baru itu beda. Umat pilihan perjanjian lama maksudnya adalah Mesias lahir dari keturunan Daud, dari keturunan orang Yahudi. That's it. Tapi umat pilihan perjanjian baru adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tidak lahir dari rumpun Wang Fei-hung, ya enggak, saudara. Dia lahir dari rumpun orang Yahudi. Hanya itu saja yang dimaksud dengan umat pilihan. Jadi saudara jangan mau dibodoh-bodohi kalau kesannya Israel itu VIP. Bahkan kita disuruh kasih duit ke Israel supaya kita juga diberkati. Itu ngawur total, saudara. Ya, itu ngawur total. Tapi justru yang Alkitab katakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, kepada orang-orang Yahudi. Tapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ayat 12. Oke? Milik kepunyaannya sendiri gak mau menerimanya. Tetapi, nah ini umat pilihan perjanjian baru. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani,
oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Perhatikan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Inilah umat pilihan perjanjian baru, di mana saudara dan saya diberikan hak, diberikan exousia. Kata kuasa itu exousia dan dunamis dalam bahasa Yunani. Exousia itu hak, kalau dunamis itu ledakan. Nah, nanti kalau kita bahas Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku, itu dunamis. Itu dunamos ya. Itu kuasa ledakan, dinamit dari kata itu. Nah, tetapi kalau yang di sini kuasa menjadi anak-anak Allah, ini hak, ini otoritas. Bukan dari daging, bukan dari keinginan laki-laki tadi ayat 13, tapi dari Allah sendiri. Artinya apa? Kita diberi hak untuk menjadi anak Allah, bukan dari daging, tapi dari Allah sendiri. Ini privilege. Nah, tetapi gimana supayanya jadi anak-anak Allah? Lihat, supaya semua orang yang menerimanya. Nah, menerima. Gimana menerima, saudara? Nah, ini kan persoalannya. Gimana menerima yang bagaimana, saudara? Maka tadi di ayat yang ke-11 coba kita naik lagi. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi sekarang semua orang yang menerimanya tuh, dia datang kepada orang milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Sekarang saudara dan saya yang menerima dia, menerima sebagai apa? Sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagai majikan dalam hidup kita. Kita mau menerima Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Itu dia, saudara, ya. Jadi ayat-ayat ini luar biasa, saudara. Tadi yang pertama, kita diadopsi, diangkat, dikasih hak sebagai anak Allah. Yang kedua, kita menerima dia. Menerima sebagai apa? Sebagai pemilik kehidupan. Dia bos besar dalam hidup kita, saudara. Kalau kita tidak menerima dia sebagai pemilik kehidupan yang telah menebus kita, ya kita gak bisa dimiliki Tuhan. Dan kita belum bisa dikatakan sebagai menerima Tuhan. Menerima itu harus dibuktikan lewat tahun-tahun panjang. Saudara yang baru jadi Kristen, ikuti doa pendeta, dibaptis, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru secara de jure, de factonya dibuktikan dari bagaimana kita menjalani hidup kita. Sama halnya ya, ini habis pandemi, sekarang musim kawin, saudara ya, musim nikah, saudara ya. Di komunitas kita juga sudah ada 3-4 pasang yang mau menikah sampai akhir tahun ini. Nah, lantas saudaraku ya, kalau kita lihat pada saat pemberkatan nikah, saya tumpangan tangan, terus saya katakan mulai saat ini engkau sah sebagai suami istri, tentunya ada janji nikah. Apakah engkau bersedia menerima Anu sebagai istrimu satu-satunya yang sah di hadapan Tuhan dan sidang jemaat Tuhan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, nanti kita tambahin gendut maupun kurus atau lain sebagainya. Tentunya pengantin akan berkata, ya saya bersedia. Tapi apakah sudah betul-betul menerima? Secara de jure iya, secara de facto belum. Ini harus dibuktikan lewat tahun-tahun panjang pernikahan. Kalau kemudian dia selingkuh setelah 3 tahun, 5 tahun, itu namanya gak menerima, saudara. Lalu berkata-kata kasar sama pasangan hidupnya, merendahkan pasangan hidupnya, itu namanya tidak menerima. Nah, makanya kita menerima sebagai pemilik kehidupan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima? Nah, naik lagi ke ayat ke-10. Ia telah dijadikan di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Makanya harus kenal dulu. Harus mengenal. Tidak bisa menerima tanpa pengenalan. Orang yang mau merit aja dia harus mengenal dulu dalam jangka waktu yang cukup. Kan gak mungkin ketemu makan siang yuk kawinnya besok. Loh gimana? Mengenal, menerima, diberi hak. Nah itu urutannya gitu. Mengenal, menerima, diberi hak. Dan saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi. Lewat program-program ini saudara belajar kebenaran.
saudara, dipertajam. Tapi pengenalan itu harus pribadi. Nggak bisa apa kata Pastor Wigan, apa kata Pastor Ruli, nggak bisa. Pengenalan itu harus pribadi sifatnya. Karena yang diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah itu pribadi lepas pribadi. Nggak bisa kita diadopsi Tuhan sekalian ya, adik-adik saya, anak-anak saya, pasangan hidup saya. Nggak bisa. Pribadi sifatnya. Nah, itu yang saudara harus camkan. Ya. Terakhir 14-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes Pembaptis sendiri mengakui Yesus ada sebelum dia ada. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakan. Saudara bisa lihat ya, yang pertama di ayat ke-14 ya, kita bisa melihat bahwa sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 17 diulang lagi, Yesus datang ya untuk membawa kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran tidak bisa dipisahkan, harus lengkap dan utuh. Kasih karunia tanpa kebenaran akan menghasilkan hidup yang serampangan. Saya ketemu dengan banyak orang yang bilang, pastor, saya boleh hidup semaunya dong. Sayang, darah Yesus nanti jadi gak kepake kalau gak menyucikan dosa saya loh. Gimana? Saya ketemu banyak orang yang memilih menjalani hidup dengan sembarangan, dan yang Yesus udah mengampuni aku. Aku mau ngapain pun, aku mau masuk pelacuran kayak, Yesus udah mengampuni aku. Ingat, kasih karunia dan kebenaran ini satu paket, saudara. Kebenaran tanpa kasih karunia jadi legalitas agamawi. Ada orang yang berjuang, aku harus melakukan hukum, aku harus begini, aku harus begitu, aku harus begini, aku harus begitu. Percaya, end up-nya frustasi. Sebab hanya legalitas agamawi, saudara. Kita tidak bisa menghidupi firman, hidup sebagai anak Allah dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Dan ini koin dua sisi, paket lengkap yang kita gak bisa pisah-pisahkan, kita gak bisa pilah-pilahkan. Selalu orang mau mencoba mengkontradiksi ini, memisahkan. Tapi saya harus katakan, kasih karunia dan kebenaran is one package. Di mana ada kasih karunia, di sana ada kebenaran. Di mana ada kebenaran yang utuh, di sana ada kasih karunia. Lalu kita lihat yang kedua, kontras Musa dengan Yesus. Musa itu guru bangsa Yahudi, saudara. Ya, ayat yang ke-17. Ada Musa, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa itu guru untuk bangsa Yahudi. Hukum Taurat mendahului kasih karunia, seperti Yohanes mendahului Yesus. Hukum Taurat mendahului kasih karunia, seperti kasih karunia seperti Yohanes mendahului Yesus. Dari hukum Taurat kita mengenal karakter-karakter dan moral yang dikehendaki Tuhan. Jadi hukum Taurat itu bukannya salah, ini pendahuluan doang. Klimaksnya ada di Yesus. Nah, Yesus menyatakan Bapa, itu yang ketiga ya, ayat 18. Jadi bukan pendeta, bukan siapapun, Yesus yang menyatakan Bapa, saudara. Yesus seorang yang menyatakan Bapa. Kalau ada orang yang klaim udah ke sorga, nanti mau kasih tahu Bapak mau jadi mak comblang saudara dengan Bapak, jangan percaya, itu pasti penipuan, saudara. Mak comblang kita cuma satu, Yesus. Yang bisa menyatakan Bapak itu bukan pendeta, bukan manusia, tapi Yesus sendiri yang menyatakan Bapak. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, bersyukur untuk kebenaran-kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau mengajar lebih lanjut kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di Sunday Service kita setiap hari Minggu jam 10 di Wang Plaza, lantai 2, Jalan Panjang, Kavling 17, Kedoya Utara, Jakarta Barat. Ya,
Itu adanya di seberang Sunrise Garden atau deretan Rumah Sakit Gerha Kedoya. Sampai jumpa juga di acara live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. God bless you.